Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Aprian C. Perkenalkan, nama saya Rizkia Cipita Trisani Tamuli. Perkenalkan, nama saya Maria Dela Saragini. Saya Pulang Ikesila. Saya Maximilian Syekh. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, yang pertama kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pengertian dan tujuan. Kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter, kemampuan dan kompetensi serta pemahaman siswa. K13 direncana untuk membentuk siswa yang memiliki kompetensi dalam 3 aspek utama. Yang pertama, sikap atau karakter dan nilai-nilai kepribadian. 2. Pengetahuan atau pemahaman konsep akademis. Yang ketiga, keterampilan atau kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Karakteristik K13 yaitu pendekatan saintifik, integrasi dalam pembelajaran, penilaian autentik dan pendidikan karakter. Yang kedua, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tahun 2022 dengan tujuan memberikan fleksibilitas atau kebebasan bagi sekolah dalam merencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karakteristik kurikulum merdeka yaitu yang pertama lebih fleksibel, yang kedua fokus pada esensi pembelajaran, dan yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, penyelesaian dan tahap, dan yang terakhir pengembangan siswa. Selanjutnya perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama itu fokus dan pendekatan. Di kurikulum 2013 atau K13 itu menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Sedangkan kurikulum merdeka mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada penilaian. Penilaian dalam kurikulum K13 itu masih cenderung mengacu pada ujian tertulis dan tes standar, sedangkan kurikulum merdeka, penilaian dalam kurikulum ini lebih variatif dan mengakomodasi berbagai bentuk pembelajaran. Yang ketiga, dampak terhadap guru. Kurikulum K13, guru memiliki peran yang penting dalam membimbing peserta didik menguasai kompetensi tertentu sesuai kurikulum. Sedangkan kurikulum merdeka, guru menjadi fasilitator dalam mendukung peserta didik dalam memilih jalur pembelajaran. Yang keempat, pengembangan diri. Kurikulum K13 lebih berfokus pada pencapaian akademis dan kompetensi khusus, sedangkan kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan diri yang lebih luas, termasuk soft skill, keterampilan praktis, dan kemandirian. Selanjutnya, jenis kurikulum yang digunakan dan tantangan yang dihadapi di SMKN 8 Kupang. Jenis kurikulum yang digunakan itu yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Untuk kelas 10 dan kelas 11 menggunakan kurikulum merdeka, dan kelas 12 menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, tantangan yang dihadapi. Yang pertama,
Tantangan guru untuk ke-13 yaitu materi yang cukup padat sehingga guru harus berupaya untuk menyelesaikan pembelajaran dengan waktu yang singkat. Yang kedua, tantangan siswa untuk K13 yaitu terlalu banyak materi dan hal baru sehingga mereka butuh adaptasi. Yang ketiga, tantangan guru untuk kurikulum merdeka, guru butuh beradaptasi dengan perubahan perangkat pelajaran. Yang keempat, tantangan siswa untuk kurikulum merdeka, siswa diharuskan lebih aktif dan antusias dalam menggunakan materi yang didapat dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada perangkat ajar yang digunakan di SMK Negeri 8 Kupang. Nah, karena SMK Negeri 8 Kupang itu merupakan sekolah kejuruan dan mata pelajaran kimia itu hanya ada di kelas 10 atau diajarkannya itu hanya di kelas 10, sehingga perbandingan yang kami buat di sini yaitu perbandingan antara kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Yang pertama yaitu perbandingan capaian pembelajaran dengan kompetensi dasar, di mana capaian pembelajaran itu merupakan kurikulum merdeka dan kompetensi dasar itu merupakan kurikulum 2013. Nah, yang pertama untuk capaian pembelajaran dari modul ajar yang diberikan oleh ibu dari sekolah SMK Negeri 8 Kupang itu yaitu peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, serta energi dan perubahan di lingkungan sekitar. Nah, untuk perbandingannya kita perhatikan pada tabel di mana yang pertama pada bagian materi, makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, untuk perbandingannya itu di bagian kompetensi dasar menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilihat dari berbagai aspek seperti hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Dan untuk capaian pembelajarannya itu menganalisis fenomena lingkungan dengan mempertimbangkan interaksi makhluk hidup dan ekosistemnya. Yang kedua itu zat dan perubahannya. Nah, untuk kompetensi dasarnya menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilihat dari berbagai aspek seperti perubahan fisik dan kimia serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu memahami perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu energi dan perubahannya. Untuk kompetensi dasarnya itu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi seperti bentuk energi dan perubahannya. Dan untuk capaian pembelajarannya itu yaitu menghubungkan konsep dan perubahan energi dengan fenomena alam. Nah, di sini kami membuat analisis berdasarkan dimensi pengetahuan, di mana hasil yang kami dapatkan itu yaitu pada dimensi pengetahuan faktual. Mengapa kami memilih dimensi pengetahuan faktual? Karena pada capaian pembelajaran yang diberikan yaitu karena peserta didik perlu memahami fakta-fakta ilmiah tentang fenomena lingkungan, perubahan zat, energi, dan alam semesta. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan ATP dan silabus yang ada di SMK Negeri 8 Kupang. Yang pertama itu ada peserta didik dapat menjelaskan susunan dan perubahan wujud zat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki perubahan wujud suatu zat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita bisa lihat dalam tabel yang pertama itu aspek, yaitu konsep perubahan zat. Dan perbandingannya pada ATP itu susunan partikel zat dan jenis perubahan wujud atau mencair, membeku, mengubah dan menyublim. Dan perbandingannya pada silabus itu perubahan fisika dan kimia berdasarkan sifat partikelnya. Yang kedua itu eksperimen. Perbandingannya pada ATP itu percobaan perubahan wujud zat, faktor yang mempengaruhi wujud. Dan perbandingannya pada silabus yaitu eksperimen perubahan wujud zat dengan metode ilmiah. Yang ketiga itu aplikasi dalam kehidupan. Perbandingannya pada ATP itu identifikasi perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari. Dan perbandingannya pada silabus itu penerapan dalam teknologi atau mesin pendingin. Yang berikut itu kita masuk pada program peminatan. Untuk program peminatan di
SMK Negeri 8 Kupang tidak diandalkan, tetapi mata pelajaran kimia diajarkan di kelas 10 karena merupakan materi pelajaran umum atau IPAS, dan pada kelas 11 dan kelas 12 fokus di materi pelajaran kejuruan. Baik, yang berikut kita masuk pada rencana program pembelajaran tahunan. Jadi di sini satuan pendidikan yaitu di SMK Negeri 8 Kupang, program keahlian yang pertama TKJ, yang kedua AP, dan yang ketiga yaitu ATPH. Mata pelajarannya yaitu Project IPAS fase E kelas 10. Tahun pembelajaran 2023 tahun 2024. Alokasi waktu 147 jam dengan 3 pertemuan 30 minggu. CP fase E mata pelajaran Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial terdiri dari 3 elemen kompetensi yang mengacu pada kompetensi literasi saintifik, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Baik, berikut penjabarannya. Materi yang pertama yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi di judul modulnya yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Nomor modul bio 1, alokasi waktunya itu 36 jam, jumlah pertemuan 6 kali. Pertemuannya itu dari 1 sampai pertemuan ke-6 semester 1. Baik, materi yang berikut yaitu zat dan perubahannya. Judul modul yaitu zat dan perubahannya. Nomor modul kimia 1, alokasi waktu dengan 30 jam, jumlah pertemuan 5 kali. Jadi pertemuannya yaitu dari pertemuan ke-7 sampai 11 masih semester 1. Materi yang berikut yaitu bumi dan antariksa. Judul modulnya itu bumi dan antariksa. Nomor modul fisika 1. Alokasi waktu dengan 30 jam, jumlah pertemuan 5 kali. Jadi pertemuannya itu dari pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-16. Untuk semesternya itu semester 1. Materi yang berikut perubahan iklim. Judul modul perubahan iklim. Nomor modulnya itu IPAS A. Alokasi waktu 6 jam, jumlah pertemuannya itu 1 kali. Pertemuannya itu pada pertemuan ke-17. Itu untuk semester 2. Materi yang berikut yaitu energi dan perubahannya. Judul modul energi dan perubahannya. Nomor modul fisika 2. Alokasi waktu 36 jam, jumlah pertemuan 6 kali. Pertemuannya itu dari pertemuan 18 sampai 23 untuk semester 2. Materi yang berikut interaksi sosial dan sosialisasi. Judul modul interaksi sosial dan sosialisasi. Nomor modul IPSD. Alokasi waktu 24 jam, jumlah pertemuan 4 kali. Pertemuannya dari pertemuan ke-24 sampai 27 untuk semester 2. Baik, kita masuk pada program semester dan program tahunan. Untuk program semester ganjil, satuan pendidikan yaitu SMK Negeri 8
untuk mata pelajaran Project IPAS fase E kelas 10 semester 1 tahun pembelajaran 2023-2024. Alokasi waktu dengan 96 jam dengan pertemuan 16 tatap muka. Baik, berikut penjabarannya dengan modul ajar. Judul modul ajar yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Alokasi waktu 36 jam dengan jumlah pertemuan 6 kali, yaitu pertemuan ke-1 sampai 6. Yang kedua yaitu judul modulnya zat dan perubahannya dengan alokasi waktu 30 jam, jumlah pertemuan 5 kali, itu pertemuan dari 7 sampai 11. Yang ketiga yaitu bumi dan antariksa dengan alokasi waktu 30 jam, jumlah pertemuan 5 kali, yaitu pertemuan 12 sampai 16. Baik, kita masuk pada yang berikut. Program semester, rencana program pembelajaran semester genap. Satuan pendidikan SMK Negeri 8 Kupang, mata pelajaran Project IPAS fase E kelas 10 semester 2, tahun pembelajaran 2023-2024 dengan alokasi waktu 66 jam, 11 tatap muka. Baik, berikut penjabarannya. Judul modul ajar yaitu yang pertama perubahan iklim dengan alokasi waktu 6 jam, jumlah pertemuan 1 kali. Berikut judul modul ajar yang kedua energi dan perubahannya dengan alokasi waktu 36 jam dengan jumlah pertemuan 6 kali, itu pertemuan dari kedua sampai ke-7. Judul modul ajar yang ketiga yaitu interaksi sosial dan sosialisasi. Alokasi waktunya itu 24 jam, jumlah pertemuan 4 kali, pertemuan ke-8 sampai 11. Baik, masuk yang berikut, profil pelajar Pancasila SMK Negeri 8 Kupang. Masuk di yang poin yang pertama, contohnya yaitu materi tentang kehidupan berkelanjutan dengan mengubah sampah daur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat. Berikut juga pernah diadakan pemilihan ketua OSIS di mana masuk dalam kategori P5. Berikut juga ada yang berupa pentas seni, itu tentang kearifan lokal di mana masuk dalam kategori P5. Untuk profil pembelajaran yang diinti dalam bidang kimia belum diadakan.